Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi, laula an asuqqa, andai kata tidak memberatkan ala ummati, atas umat saya. Laula an asuqqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umat saya, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, pasti saya perintahkan kepada mereka, maksudnya umat Nabi itu, bisiwaki, dengan bersiwak, inda kulli sholatin, setiap mau melakukan sholat. Kalau enggak memberatkan, berarti kan ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman terbalik, ya kan? Kalau kata enggak ngeberatin, udah saya suruh aja tiap mau sholat pakai siwak. Kalau enggak ngeberatin, itu kan memberatkannya di mana coba? Berat nggak nih bawa siwak? Lebih berat HP, lebih berat siwak? Lebih berat HP, Pak. HP kelihatan berjendol, kalau siwak mah enggak, kantongnya selesai, ya kan? Atau ini yang kecil selesai. Pada Nabi bilang gitu, laula an asuqqa, andai kata tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, lamnya taukid, pasti saya perintahkan kepada umat itu untuk bersiwak setiap mau melakukan sholat. Itu Bang. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Berarti ada apa di balik ini? Nabi sampai mengatakan, kalau tidak memberatkan kepada umat saya, pasti saya perintahkan untuk bersiwak. Saking gedenya Pak manfaatnya. Lah kalau 2 rakaat dengan siwak dan 2 rakaat tanpa siwak berbandingan 70 kali, berarti kan ada manfaat yang luar biasa Pak. Yang pertama menghilangkan bau mulut, yang kedua mardhatun lirabbi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Rawahu Syekhani, hadis diriwayatkan oleh Syekhon. Kalau Syekhon itu berarti 2 orang, 2 syekh, 2 guru, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kalau baca hadis Syekhani, rawahu Syekhon, berarti periwayatnya 2, Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadisnya sahih. Itu ya. Jadi kalau belajar fikih kayak gini sambil ngerti hadis Pak. Oh ini begini, apa maksudnya? Kok rawahu Syekhon, kenapa maksudnya? Oh itu 2 orang. Ada hadis sahih, hadis enggak sahih. Selanjutnya, wa an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW rakaatani. Nah, ini hadis yang lain. Nabi bersabda rakaatani bisiwaki, 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Kata Rasulullah, afdalu, lebih utama, min sab'ina rakaatan bila siwakin, daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih bagus, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada apa di situ? Berarti ada sesuatu yang besar. Karena kita mau menghadap zat yang maha suci, harus suci Pak semuanya. Mulut kita ini sarangnya kotor. Makanan mah kotoran dohir Pak, kotoran. Yang paling rusak itu kotoran batin, kotoran hati. Ya, dianjuri orang yang sering bersiwak, insya Allah lahirnya bersih, batinnya pun bersih. Tujuannya tuh itu Pak. Kita kan biasa aja ngomong mah, ya bla bla bla, itu kok sampah itu. Karena mulutnya tempat sampah, apa aja masuk Pak. Ketika makan, ini duit masang apa tuh yang apa? Slot ya. Slot. Mulut tanya, jangan dikasih gua itu mulut hasil boleh slot, nggak bakalan protes mulut. Namanya tempat sampah, ya kan? Apa juga masuk. Ini hasil nyelot, udah nggak apa-apa, itu juga istighfar selesai, nggak bisa begitu Pak. Makanya selalu dibersihin dengan siwak. Insya Allah dengan siwak ini menjaga mulut kita dari makan makanan yang nggak benar, dari minum minuman yang nggak benar, dari ngomong-ngomong yang nggak benar, dari melakukan perbuatan yang nggak benar. Ketika mulutnya baik, insya Allah hatinya pun baik. Ketika hatinya baik, pasti anggota tubuhnya akan menjadi baik. Itu latih Pak ini. Kalau Nabi aja melakukan itu, masa kita nggak melakuin? Itu Pak, ya. Jangan ngaku umat Nabi kalau gitu Pak. Ya. Rawahu Abu Naim min hadisin al-Humaidi bi isnadin kulli rijalihi thiqat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim min hadisil Humaidi bi isnadi kulli rijali thiqatun, dengan sanad yang semua laki-lakinya thiqah. Thiqah itu artinya kuat. Thiqah itu artinya kuat Pak. Ya, dari orangnya ini kuat itu. Wa illam yakun famutagayyaron, mana wa yustahabu dalam hadis yang wala farqus salata baina wa yata'akkada,
al istihbabu aidon indal wudu wa illam yusil wa yata'akkada, dan sangat dianjurkan untuk berwudu, bersiwak indal wudu, ketika mau wudu nih, walam yusalli, walaupun dia nggak sholat. Ada orang wudu nggak sholat? Ada. Ketika kita biasa nggak pernah batal wudu, bukan waktu sholat kita wudu, yang penting kita dawam wudu, nggak pernah batal wudu, kita siwak, nggak apa-apa. Maka hadisnya kayak gitu. Dan sangat dianjurkan untuk bersiwak setiap melakukan wudu, sekalipun dia wudunya bukan untuk sholat, atau untuk baca Quran berwudu bersiwak, atau untuk berjanji, baca kitab maulid, baca ya semualah yang baik-baik, Pak. Enggak ngapa-ngapain juga harusnya kita dawam wudu, enggak pernah putus wudu. Karena apa? Salah satu keuntungan orang yang tidak putus wudunya itu adalah diharamkan tubuhnya dimakan oleh cacing tanah. Tuh, Pak. Itu salah satunya ya, Pak ya. Ada yang hafal Quran, tapi kalau orang yang sering wudu enggak pernah batal wudu ya. Sebetulnya apa sih susahnya? Ya kan? Kentut lari ke musola, tentu lari ke masjid. Kalau di rumah saya ngemahir umpamanya ya, lewat masjid wudu, diomelin nggak kita? Pak ngapain wudu? Nggak bakal dilarang, Pak. Pak Haji ngapain? Lagi wudu ini, nggak bakal ada yang negor. Iya kan? Artinya apa? Artinya ketika kita nggak pernah batal wudu, walaupun kita nggak sholat, tetap itu hukumnya boleh menggunakan siwak. Nah, dikit lagi, wa'lam annahu yahsulu al-istiyaku bi kharqatin wa bi kulli khasinin mazilin, dan boleh dan berhasil siwak itu dengan kharqah. Kharqah itu apa ya? Seperti kain yang kasar. Ini boleh nih. Kharqah itu apa ya? Bi kharqatin itu dengan kain kasar boleh. Kalau nggak ada ini, tapi kan lama-lama bau juga, itu nggak apa-apa. Ini nggak terlalu riak ini mah, ya kan? Karena gosip-gosip atau pakai baju nggak apa-apa, yang kasar-kasar aja. Terus, khasinu mazilun, dan benda-benda yang kasar seperti kayu lah, gitu kan, kayu. Tapi kan yang paling utamanya wa aula al aroku, wal aroku aula, kayu arok ini lebih utama, karena ini yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada kayu siwak, kelupaan, pakai sorban. Pakai sorban nggak bisa pakai ini, Pak. Dulu saya kalau di pondok, kalau lupa bawa sorban, pakai ginian nih, baju, ujung baju nih. Udah, ya kan kasar dia. Kalau pakai kapas nggak boleh, bernyelap di sini, Pak. Jadi pakai yang kasar-kasar boleh, kayak kayu boleh.